أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul hadirin al-muhtarimin, al-asatidah, al-afadil wal-muhtaramun, adamakumullahu as-sihha wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Ustaz, para pengikut halaqah setiap subuh, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Semoga kita selalu istiqomah di dalam menyampaikan risalah al-Islamiyah kepada ummah al-Islamiyah dan kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik Ustaz, untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita simak bagaimana halaqah kita ini punya warna sendiri di halaqah yang dimiliki oleh Hidayatullah di kampus Batam. Kita mula dengan i'rab daripada ayat-ayat atau alfaz Al-Qur'aniyah yang ada dalam surah 146. Kemudian yang kedua warnanya adalah kita mengikuti seorang allamah yaitu Sa'di dalam menafsirkan ayat 146. Ketiga adalah khulasah, ada ringkasan daripada pembahasan ayat 146. Inilah warna daripada halaqah yang dimiliki oleh selama ini, yang dimiliki oleh kampus kita yang kita cintai, kita perjuangkan insyaAllah sampai titik istiqomah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita kembali kepada tafsir al-i'rabi. Di sini tafsir waka'ayyin. Kenapa waka'ayyin? Waw di sini adalah al-waw al-istinafiyah, waw ataf atau waw atifah li qablaha min al-ayah. Jadi ada hubungannya. Ka'ayyin ini ka'ayyin ini tidak merupakan sharih jumlah termaksud, tapi kinayah. Kinayah itu seakan-akan dibisarkan dengan sesuatu. Contoh, anta asadullah. Padahal anta laisa asadullah. Kamu bukan singa Allah. Itu kinayah atau tasbih kepada sesuatu yang pemberani. Itu namanya kinayah. Jadi tidak kalimat sharih. Laisa kalimat sharih sini anta syaja'an. Itu kalimatun syarihah. Wa anta asadullah wa anta lay mislul asad. Hada min makna al-kinayah atau at-tashbih. Jadi sini ada tasbihnya di sini dikatakan ka'ayyin ismu kinayah anil adad. Ismu kinayah dengan jumlah. Jumlah ini apa ya? Jumlah yang mengikuti peperangan ini. Peperangan yang terjadi dalam perang Badar dan perang Uhud. Adat. Jadi bimakna
kam di sini al-khabariyah. Jadi ka'ayyin itu kam al-khabariyah menjelaskan tentang kabar yang ada dalam jumlah ini. Dan dia kedudukannya ka'ayyin ini mabni ala sukun. Ya, ka'ayyin, yin, nun, sukun. Fi mahalli raf'in mubtada dan dia menjadi mubtada. Kemudian min nabiyin sebagaimana kita ketahui min adalah harfu jarrin, nabi adalah ismu majrur. Min di sini disebutkan harfu jarrin zaid. Kenapa ada zaid? Ada tambahan. Karena menambahkan daripada waka'ayyin min nabiyin. Menambahkan daripada jumlah daripada adat tersebut. Jadi berstatus dia min adalah majrur, jar harfu jar, dia jaid. Nabiyin ismu majrur jelas lafdan. Karena lafadznya ismu majrur karena ditarik oleh min. Karena min ini harful jar yang menarik sesuatu sehingga menjadi miring. Miringnya jadi i. Nah, kalau marfu dia tegak u. Nasab dia menasabkan jadi a. Jadi kalau kita melihat sigoh al-arabiyah al-ma'nawiyah. Subhanallah. Jadi ismu majrur lafdan bil kasra mangsubun. Mahallan. Jadi mangsub jadi mengganti daripada tempat. Ala annahu tamyiz. Tamyiz artinya membedakan antara ka'ayyin yang berkenaan dengan adat tadi sebagai kinayah. Au muta'alliqun bisifah. Bisifah li apa? Li ka'ayyin. Ada sifat di situ. Kemudian qatala ma'ahu ribbiyuna. Wow. Anda alangkah indahnya sekali. Di sini tidak disebutkan rabbaniyuna tapi ribbiyuna dengan siga kasrah, maksurah. Maksudnya apa ribbiyuna? Tadi i'rabnya begini, kita i'rab yang pertama dulu. Qatala jelas fi'lun madin. Ma'ahu dzarf muta'alliqun bil fi'li. Ma'ahu ma'a an-nabi alladhi qatala fisabilillah yang ikut berjuang dalam berjihad dalam sabilillah. Dari qatala fi'lun madin ma'ahu dzarfun muta'alliqun bil fi'li sebelumnya, yaitu fi'lunnya apa? Qatala. Ribbiyuna fa'ilun, dia jadi fa'il. Fa'il pasti marfu. Li'annahum jama'ah minar rabbaniyin. Dari ribbiyuna itu asalnya dari rabbani. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang rabbani. Rabbani sebetulnya siapa? Allah. Kemudian Allah mendidik kita dengan banyak tadabbur Al-Quran, dengan banyak aktiviti kegiatan kita. Akan kita menjadi Rabbani. Rabbani di sini adalah sifat daripada rububiyatillah. Sifat daripada pendidikan yang diberikan pada Allah. Akhirnya kita menjadi Rabbani. Jadi orang-orang yang mengikut jihad ini kebanyakan orang-orang yang Rabbani. Orang yang sudah terdidik. Didik imannya, didik aktivitasnya, dididik keikhlasannya, dididik, segalanya dididik. Kemudian dia Rabbani. Kemudian Rabbani inilah orang yang selalu mengikuti dalam perjuangan Rasulullah. Mudah-mudahan kita mengikuti apa tarbiyah Al-Quraniyah yang ada dalam ayat ini. Jadi jama'atun minar rabbaniyin. Ini siga daripada ribbiyun. Kemudian Rabbai wa ka'ayyin min nabiyyin qatala kasir. Wow, bukan qalil. Jadi kalau orang yang sudah diterbiah oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Muhammad yang bagaimana kita baca wa Muhammadun illa rasul telah memberikan balaghur risalah kepada kita. Akhirnya kita sebagai pengikut umat Muhammadiyah ini menjadi orang yang rabbani. Dan ini bukan sedikit, kasir. Alhamdulillah kita dapatkan Rabbani Nobini sudah kathir. Alhamdulillah jama'atu minal muslimin. Kita miliki hidayah Tuhan. Mudah-mudahan kita jamaah minal muslimin termasuk jamaah min Rabbaniyah yang selalu siap untuk berjihad di mana sahaja berada dan keadaannya. Ini maksudnya penjelasan dari Ustaz. Kathir.
Kenapa dikatakan katsir? Sifah. Dia mencifakan bahwa orang-orang yang rabbaniyun, yang bertakwa, yang muttaqi, yang mukmin, yang haqqan, yang ditarbiyah Islamiyah, imaniyah, haqqan, mereka ini adalah katsir yang menjadi sifah. Mafhumnya apa? Menjadi sifat dari katli rabbiyuna menjelaskan au lil adat al mafhum min ka'in, untuk menerangkan makna kinayah tadi. Mafhumnya adalah jumlah yang banyak yang rabbiyuna untuk menjelaskan kepada ka'in. Ka'in itu kinayah. Banyak jumlahnya, mafhumnya itu. Fama di sini sifat orang yang rabbaniyuna. Fama wahanu. Allahu akbar. Fama wahanu. Fa di sini jelas alfa atifah. Jadi beda yang saya sudah jelaskan dahulu. Kalau saya kira kader-kader yang hebat ini sudah memahami fa, wa, ya, summa. Fa ini fa'ut ta'qib, mubasyarah. Jadi kalau sudah jadi ribbiyuna, mubasyarah dia tidak lemah. Jadi bukan tarahi. Kalau summa itu tarahi. Bagaimana saya jelaskan? Tidak apa, usah menjelaskan lagi sebagai review ilmu kita. Umpama dakhala al-ustaz tauhid, summa al-ustaz darmansyah. Itu memerlukan waktu. Summa itu ada jeda waktu. Kalau fa tidak ada jeda waktu. Dia mubasyarah. Jadi contoh dakhala al-ustaz Jumadi fa al-ustaz Fadil. Jadi mubasyarah. Jadi tidak ada jeda waktu. Nah, itu. Dan kalau orang ribbiyuna, kalau sudah jadi ribbiyuna atau rabbani, tidak ada jeda waktu untuk berpura-pura sakit, berpura-pura lemah. Jadi harus pamawahan. Itu namanya fa takib. Jadi di sini penjelasan Ustaz. Tadi fama wahanu di sini adalah alfa fa'atifah, ma nafiyah, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya dalam ayat sebelumnya. Wahanu jelas fi'lun. Fi'lun apa? Di sini tidak disebutkan fi'lun madin. Wa fa'il, dan dia wahanu ada wawul jamak itu fa'il. Wal jumlah ma'tufa ala jumlah qatala. Jadi dia ada hubungannya dengan jumlah qatala liba asabahum sebelumnya. Kemudian lima asabahum, lima di sini adalah muta'alliqah bi wahanu, ada hubungannya dengan wahanu. Bisa babi ma asabahum, disebabkan karena ma apa yang dimusibahkan ditimpakan pada mereka. Jadi ada hubungannya. Kemudian ma di sini ism mausul fi mahalli jarrin, wal jumlah asabahum silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Fi sabilillah jelas mudah sekali untuk mengi'rabkan ini. Wa fi sabilillah muta'alliqun bi asabahum. Fi jelas harfu jar, sabil ism majrur, Allah mudhafun ilaih, muta'alliqun bi asabahum. Ada hubungannya dengan asabahum. Wa ma dha'fu, nah ini ayat jumlah selanjutnya. Wa ma dha'fu wa mastakanu ma'tufa ala jumlah fama wahanu. Jadi ada hubungannya semuanya dengan wahanu. Jadi wama wahanu lima asabahum fi sabilillah, wama dhaufu semua hubungannya dengan wahanu, wamastakanu semua hubungan dengan wahanu. Ini menerangkan orang yang ribbiyuna. Jadi orang yang ribbiyuna tidak mempunyai sifat wahan, tidak mempunyai sifat dhaaf, tidak menjadi pengecut. Istiqanah artinya kembali kepada untuk melindungi diri. Jadi tiga sifat ini yang diberikan Allah dalam Al-Quran. Jadi wawu sini wawu ataf kembali pada wahanu. Wa ma dha'fu wa mastakanu ma'tufan ala jumlah fama wahanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Alat yang terakhir ditutup dengan gongnya adalah sabir. Bagaimana ayat itu? Syakirin, 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 sabirin, 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 sabirin. Jadi wallahu yuhibbus sabirin, wawu di sini wawu i'tiradiyah, wawu ataf yang sebelumnya. Allah jelas mubtada sebagai mubtada bukan fa'il. Kemudian ini adalah jumlah ismiyah. Kalau sesuatu dulu dalam jumlah dalam i'rab Al-Qur'an, kalau dijulumu oleh ism itu jumlah ismiyah.
Kalau yuhibbullahu sabirin itu jelas jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il. Kalau didahului oleh ism Allah itu jumlah khabariyah. Pasti dia jadi mubtada. Kalau yuhibbullah pasti Allah itu fa'il. Nah, itu kita gaya i'rab dan gaya fi'liyah. Jadi Allah yuhibbu, jadi Allah pasti di situ mubtada. Nah, ini tinggal kita lihat didahulukan ism atau didahulukan khabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Wawu di sini wawu itu adalah Allah mubtada wal jumlah yuhibbus sabirin khabar. Ya. Dia bentuk fi'ilun maf'ul tapi dia khabar. Wa hiya jumlah musta'mala mahalla minal mi'rab. Tufidu dapat kita ambil petik i'rab innallaha yuhibbus sabirin. Ah ini maksudnya. Jadi maksudnya wallahu yuhibbus sabirin bahwa Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini kita harus jangan mengartikan sabar. Sabar di sini inilah kalau kamu sudah bersama orang ribbiyuna, sama orang yang takwa dalam berperang, janganlah kamu lemah. Bila kamu ditimpa musibah di luar amal, jangan kamu lemah, jangan kamu istiqanah artinya mengalihkan diri. Di sinilah letak yuhibbus sabirin. Jadi kita jangan sampai lemah dengan sifat-sifat yang Ustaz sebutkan tadi. Itu artinya wallahu yuhibbus sabirin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Ini dari segi i'rab Ustaz. Semoga kita memahami. Dari segi i'rab saja kita sudah bisa mentelaah bahwa ini maknanya maksudnya demikian. Tapi tidak mengapa kita akan mengetahui daripada Allamah Sa'di dalam menafsirkan ayat ini sebagai tambahan ilmu untuk kita. Baik Ustaz, saya kembali kepada makna tafsili daripada ayat ini. Begini Ustaz, tafsir as-Sa'di, tafsir Sa'di sini menerangkan balik ayat mi'a sita wa arba'in min surat Al-Imran yurakkiz, memfokuskan ala annal anbiya, sesungguhnya para nabi, bukan nabi tapi para nabi. Nah, dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam ada 25 nabi. Apa yang terjadi pada gerangan pada para nabi? Waman ma'ahum. Bagi siapa? Ma'ahum itu siapa? Ribiyuna. Di sini dijelaskan oleh Sa'di menjelaskan kata Rabbiyuna itu siapa? Minas solihin. Orang yang kalau Rabbiyuna pasti soleh. Karena setelah ditarbiyah. Wajahu as-si'ab. Masya Allah. Dan orang yang soleh itu pasti diuji, diibtila untuk mendapatkan musibah. Kalau dia tidak ada musibah, untuk apa dia jihad? Nah, wajahu kembali kepada orang-orang yang soleh, orang yang review tadi, wajahu menghadapi as-si'ab. Si'ab ini dari kalimat so'bun. So'ban si'ab. Jadi kepayahan, kesusahan, rintangan, ujian, kekurangan makan, ya semua kekurangan. Itu namanya si'ab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ribiyun, rabbanin, salihin, wajahu asyab. Kemudian di sini jelaskan wa faka'ayin. Sebagaimana Ustaz jelaskan sebelumnya, siapa mereka itu? Itu adalah mereka dari para nabi, qatalamahu yang berperang dengan nabi, ribiyuna katsirun adalah para murabbi yang sudah kuat iman mereka, maka mereka berhak wajib distempel untuk berjuang. Nah, ini makna qatala, maknanya qatala di sini sudah dijelaskan oleh Ustaz sebelumnya adalah al-katsir minal anbiya kutilu. Banyak para nabi berperang di jalan Allah dan menjadi gugur di medan perang, terbunuh. Jadi di antara pengikut para nabi ini ittiba atbaun katsir lakinnahum lam yad'ufu.
Jadi sifat yang pertama, mereka yang ini bagaimana yang dijelaskan tadi, lakinnahum lam yad'afu, mereka tidak lemah, Ustaz. Walam yastakinu, tidak istiqanah. Istiqanah itu jaban. Artinya di sini kalau kita perhatikan betul-betul dalam ayat ini, betapa banyak nabi yang berperang di sungai besar dari pengikut yang bertakwa. Mereka tidak akan menjadi lemah karena mereka yang ditipu tidak akan menjadi patah semangat dan tidak mula menyerah kepada musuh. Jadi istiqanah ini artinya menyerah pada musuh. Musuh di hadapan mereka tidak ada. Karena mereka sudah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Menjadi seorang yang rabbani. Tidak menyerah kepada musuh. Istiqanah artinya kalau kita pelajari dari sigah asli dari kata istakana, yastakinu istikanan. Atau kalau istiqanah kita sudah tolak kepada sakan. Maskan itu artinya tempat. Kalau kita sudah tolak berpuasa berarti kita melindungi diri. Jadi jangan sampai kita selalu istiqan. Artinya selalu kalau sudah ada adzan kita istiqan. Jangan cepat-cepat bergegas untuk jihad. Jadi jangan sampai ada sifat istiqan pada diri kita. Apa yang dimaksud dengan istiqan di sini adalah orang yang patah semangat dan orang yang menyerah kepada musuh. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang mustakinin. Ini sifat yang diberikan Allah dalam ayat ini. Kemudian Ustadz, ayat yang selanjutnya kita jangan sampai menjadi orang-orang istiqan menyerah pada musuh. Aikam min nabiyin qad kutila au qatala. Kutila dan qatala lain. Kutila ini fi'lun madin majhul. Ya, dibunuh. Kalau qatala itu fi'lun ma'lum. Dia terus ikut. Selalu Allah dalam takbir al-Arabi, Allah selalu menggunakan fi'lun maklum dan fi'lun majhul. Tapi kebanyakan kita dapatkan fi'lun majhul. Supaya kita belajar kenapa Allah mengatakan kutilah. Nah, disitulah seletak kita semangat belajar. Ma'ahu ribbiyuna katsira ma'ahaula'il anbiya. Kutila ma'ahu ma'al anbiya atba'un katsirun, pengikut yang banyak, wahum ribbiyuna. Di sini oleh Sa'di juga menerangkan ribbiyuna adalah orang-orang yang soleh, tapi yang dimaksud oleh Sa'di sini adalah al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, di situ letaknya. Kalau kita sudah warasatul anbiya, otomatis kita harus rabbaniyun. Kalau kita baca ana alimun, ma huwa alimuka? Hal anta rabbani? Lau anta rabbani fa anta alimun amil wa tablighu risalah wa muwajahatul asy'ab, menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Itu baru rabbaniyun. Jadi al ulama arbaniyin atau jumu'u al atba, arti jumlah dari para pengikut para nabi. Baik Ustaz, sebagai terakhir, Ustaz tidak bacakan semuanya karena ini panjang, tapi Ustaz mengambil khulasahnya saja ya. Kita sudah paham. Khulasah daripada tafsir ini ada khulasahnya Ustaz. Jadi ayat ini menjelaskan al-ayah tusajji' bacanya begitu. Jangan baca tusajji' kalau kita mau menjelaskan pada anak-anak, karena dia tidak dahulu oleh harfu jazm, harfu lam, tusajji'. Jadi ayat ini al-ayat tusajji'u mu'minin ala sabri. Satu, sabar. Kita udah mengetahui ini sebelum ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat jihad. Wasabat. Sabat ini sangat susah. Kalau sabar mudah sekali. Sabar, saya sabar. Tapi sabat kalau sudah melihat ghanimah, melihat banyak yang luka, banyak yang cedera, banyak yang patah tangan, dia tidak sabar lagi. Lari. Auzubillahi min dzalik. Ini tujuan pendidikan kita. Jadi sahabat di sini betul-betul dia tetap di tempat. Di dalam apa? Bimuwajahatil a'da, dalam menghadapi musuh. Wa tahaddiyat. Tahaddi di sini adalah geronjal-geronjal.
Kalau kita jalan dengan kereta atau mobil, di situ ada tahadi. Maka kita harus belok kepada jalan yang lurus. Tahadi adalah jalan-jalan yang tidak memberikan jalan itu lempeng, lurus. Itu namanya tahadi. Tahadiat. Jadi musibah-musibah yang kita dapatkan dalam jadi Ustaz, mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar tidak mengalami tahadiat. Sebagai penutup dari pembahasan ini, mari kita sama-sama kita menyimak bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh pada kita untuk tidak tahadiat. Jadi, wa ma da'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kata-kata yang terakhir adalah khulasan dari ayat ini bahwa kita harus menjadi orang yang dicintai. Maka Allah menggunakan yuhibbu, bukan ahabba. Wallahu ahabba as-sabirin. Berarti Allah itu suruh kita itu berusaha, berikhtiar terus supaya yuhibbu itu tetap, ya Allah itu tetap, cinta Allah itu tetap pada kita. Maka digunakan dengan fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' di sini adalah fi'lun yang bersifat sekarang dan akan datang. Dan kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabir, yang ada dalam sifat-sifat anbiya, yang ribiyuna, yang tidak wahanu, yang tidak da'ufu, dan tidak istakanu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pengkaderan kita di Hidayatullah tetap istiqamah dalam perjuangan jihad kita di dalam jalan Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Saya mohon maaf. Pada al-asatidha al-muhtaramun al-fudala al-mahbumun fil qalbi wal khairu, dan kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.